apa ya? Sejak kapan gitu melukis? SD kelas 3 Kelas 3 gitu. SD. Kelas 3 SD itu udah sering coret-coret gitu. Hobinya menggambar. Iya, Kira-kira Sehuna punya hobi apa sih di usia-usia itu? karya gitu. Sehingga ya alhamdulillah kita dikenal di sana ya udah termasuk ya master lah di sana itu di Bali Di itu. Bali itu. Orang tuh mungkin nggak ada yang nggak tahu dengan namanya Pak Adang itu nggak tahu. Gitu. Udah famous. Iya, alhamdulillah gitu. Di sini aja saya sampai mati saya mau di Bali aja. Oh, tadinya mau Ya, gitu. sudah gitu udah karena putus asa itu. Cuma ibu bilang kalau bapak kalau gitu mah egois atuh katanya. Iya. Nanti kalau bapak meninggal, nanti ibu sama siapa katanya. Waadang ya? Iya. Waadang. Jadi kesehariannya Waadang alias bapak aku ini adalah seorang seniman alias pelukis gitu. Wah, indah sekali sore ini. Rasanya seperti bisa melukis langit. Medas. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Muhajirin, kali ini vlogku akan sedikit personal. Jadi aku sekarang sedang berada di rumahku sendiri. Tadinya aku mau bertamu ke rumah salah satu saudara atau keluarga dari Sehuna, yaitu Bapak Haji Adang Sulaiman. Tahu-taunya dia adalah bapakku sendiri. Saya baru sadar itu. Jadi kita akan bertamu ke rumahku sendiri. Ayo kita main ke dalam. Kita ngobrol-ngobrol sama bapakku atau ayahku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak tense. Bapak, ini baru kali ini ya? Aduh, ini adalah Bapak Haji Adang Sulaiman atau kadang-kadang dipanggil oleh sahabat Muhajirin Waadang ya? Iya. Waadang. Jadi kesehariannya Waadang alias bapak aku ini adalah seorang seniman alias pelukis gitu. Bisa cerita-cerita nggak bapak apa ya? Sejak kapan gitu melukis? Kalau bicara sejak kapan melukis itu ya jauh sekali lah. Karena saya sudah menjadi hobi dari sejak SD kelas 3 Kelas 3 gitu. SD. Kelas 3 SD itu udah sering coret-coret gitu. Terkadang jadi kakak yang sudah kelas 6 aja pesen sama saya yang kelas 3 itu untuk dibikinkan gambar-gambar untuk sekolah gitu. Terus jadi di SMP juga masih terus gitu kita di ekpos lah oleh guru kesenian. Waktu itu kan bapak kelas 3 SD hobinya menggambar. Iya. Kira-kira Sehuna punya hobi apa sih di usia-usia itu? Mengamati nggak waktu kecilnya? Ya sebetulnya yang mengamatinya itu karena seneng aja sama lukisan. Jadi kita ada di rumah kan ada orang tua kan majang lukisan. Nah terus kita seneng gitu dengan lukisan itu. Sehingga tertarik gitu untuk bisa melukis itu aja. Cuma setelah kita berjalan begitu lama dan juga kita merantau lah kita dipondokan sama orang tua kebetulan di Jawa Timur kan. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Waktu itu usia berapa? Ya setelah keluar SMP lah. Keluar Gitu. SMP. Ya kita pertamanya kita fokus lah belajar sampai kelas 3. Oh bapak tuh di Gontor dulu tuh. Ya. Waktu itu kalau Sehuna Sehabun di mana? Beliau lagi kalau nggak salah itu di Majalengka. Majalengka. Ya. Emang dipisah sengaja Iya, gitu? memang dipisah. Dipisah. Jadi semenjak saya SMP itu Pak Abun itu udah di Majalengka, dia udah di ke Majalengka kan. Saya masih di SMP. Nah setelah keluar saya SMP baru saya ke Gontor. Nah kita ya alhamdulillah lah fokus lah belajar sampai 3 tahun tuh. Nah setelah kelas 5 itu kita banyak waktu kosong, terus kita ketemu sama pelukis-pelukis dari Jogja. Nah yang kebetulan mondok di sana. Ada pelukis-pelukis Jogja? Iya, pesantren? ada pelukis Jogja, pesantren gitu. Seperti itu ya. Ya, saya lebih tertarik lagi.
Tambah-tambah juga kita kepingin melukis di sana. Kita terhambat dengan kesempatan yang ada gitu. Tidak ada kesempatan untuk berekspresi melukis. Nah, sehingga kita ya banyak akal lah di sana. Ada pura-pura sakit lah kayak bagaimana biar kita bisa melukis itu sebetulnya. Oh gitu. Allah Akbar ya. Itulah kenakalan di sana karena kita udah jatuh cinta sama lukisan. Nah, udah kita kelas 5, nah udah mulai kita berat belajar. Kelas 5 itu SMP ya? Apa kalau di Gontor itu istilahnya? Udah SMA, udah. Oh istilahnya kayak di SMI iya. 1 sampai 6 itu. Iya, Berarti kelas 5 itu SMA kelas 2 Iya, itu usianya. Iya. Ya, akhirnya juga kita sering ketemu sama pelukis-pelukis Jogja. Dia kebetulan kita nginep di Rosmen gitu. Dia lagi ngelukis, kita tambah itu lagi, semangat lagi. Nah, akhirnya kita pulang, terus kita ngembangkan lukisan, kita Pulang terus tuh ke belajar ke Sumedang. Nah, kita terus memperdalam lukisan. Nah, akhirnya ya setelah itu ya jadi keterusan gitu. Nah, akhirnya sudah mentok di sana di Sumedang karena tidak ada lingkungan lah, tidak ada suasana gitu. Akhirnya kita sekitar tahun 79 itu. 79. Ya, tahun 79. Itu udah lulus SMA itu ya, udah beres Ya, di Gontor. udah beres, sudah ada keluar lah dari Gontor. Ya, kita ke Bali gitu. Ke Bali. Ya, akhirnya kita memperdalam lukisan di Bali sama pelukis-pelukis yang sudah ada dan pelukis-pelukis yang senior seperti Pak Dullah itu almarhum. Jadi niat sekali ya jauh-jauh Iya, ke Bali. udah. Tapi Bapak kenapa milih Bali bukan Jogja dulu? Padahal kan tadi pas SMA tuh ketemunya sama seniman-seniman Jogja gitu, Pak. Ya, itu saya langsung ke Bali itu karena di Sumedang itu ada teman yang sering bolak-balik bisnis ke Bali, bisnis lukisan. Jadi kita ikut ke Bali itu sama teman yang bisnis lukisan gitu. Jadi Bapak juga melihat peluang, oh ini dari lukisan tuh bukan cuma hobi aja gitu ya? Nah, iya betul Oh, gitu. gitu. Jadi bisa jadi penghidupan juga gitu. Tapi ya kita tidak murni untuk cari duit, kita juga mengembangkan dan juga tanggung jawab dengan karya gitu. Sehingga ya alhamdulillah kita dikenal di sana ya udah termasuk ya master lah di sana itu di Bali itu. Orang tuh mungkin nggak ada yang nggak tahu dengan namanya Pak Adang itu nggak tahu. Gitu. Udah famous. Iya, alhamdulillah gitu. Ini bakat-bakat kefamousan sudah ada dari Bapak. Ya, sering pameran masalahnya. Kita sering gitu. pameran bersama, pameran. Itu sebelum Bapak datang ke Bali tahun Ya sebelum ke Bali juga pernah pameran di Bandung, ya pameran di Jakarta juga pernah, tapi bersama. Pindah ke Bali juga gitu. Kita pameran, tapi ya bersama semua lah. Karena kalau sendiri itu kan lukisan harus banyak gitu, harus betul-betul produktif gitulah. Harus cepat juga. Sedangkan lukisan yang model saya kerjakan itu ya lambat juga karena senangnya dengan detail gitu. Iya, karena perhatian pada detail itu jadi perlu waktu ya. Iya, perlu waktu. Juga penghayatan itu jadi lama lah, nggak bisa kita mengumpulkan karya sampai puluhan tuh nggak bisa. Kadang-kadang kita punya 5-6 lukisan aja udah merasa kaya betul gitu. Merasa sangat produktif. Iya, merasa sangat produktif. Jadi gimana juga kadang-kadang kita juga bikin koleksi sendiri juga ada yang nanya gitu, ada yang minta, ada yang mau beli. Terus ya kita juga butuh duit kan begitu, ya udah ya dilepas lagi. Ya akhirnya ya kita sama seperti itu tukang pandai nggak punya golok gitu. Akhirnya pelukis tapi nggak punya lukisan yang udah selesai. Karena begitu selesai itu udah lewat gitu. Udah lewat. Masya Allah. Keburu lapar ya. Iya mungkin juga itu. Jadi keburu itu seengnya udah keburu nyengcreng gitu. Tapi Bapak kan hidup dari seni gitu. Bapak nggak kerja di kantor. Itu kan dari
Dari kapan itu? Dari seumur hidup loh? Iya, Dari seumur kita kan dari sejak kita keluar dari pondok itu, kita nggak kerja apa-apa. Nggak pernah ngelukis Ya aja? nggak ngelukis aja. Rumah itu ya studio juga gitu? Iya, rumah studio juga gitu. Iya, iya, iya. Ya alhamdulillah setelah kita sekitar 30 tahun lah di Bali, akhirnya 30 tahun di Bali? kita merasa penat juga ya. Sebetulnya si penat-penat sekali sih enggak gitu. Iya. Cuma ya usulan daripada ibu, kan ibu kepinginnya yang ngumpul lah sama keluarga gitu, jadi Jawa Barat gitulah, nggak jauh-jauh gitu. Nggak jauh dari Iya, keluarga lah ya? Iya, ya akhirnya kita niatlah untuk kita pindah lah dari Bali itu mau boyong. Cuma ya kita cari tempat, cari daerah yang kita mau tinggalin itu juga nggak gampang, itu nggak gampang. Terus saya ke Bogor cari tempat itu karena kebetulan kan Anda sendiri kan mondok di Bogor, ya. Tadi mau pindah ke Barangkali Bogor ya, gitu. barangkali ada tempat. Ternyata di Bogor tuh ya begitulah. Sulit. Saya rasanya sulit gitu, hujan terus gitu, Dingin. wah dingin, gitu. Udah nggak jadi. Terus kita ke ke Tasik juga, kita cari tempat di Tasik. Ternyata Tasik juga susah untuk komunikasi kita ke Jakarta. Akhirnya kita ke Purwakarta. Iya. Terus udah ke Cirebon dulu. Kita ke Cirebon juga nggak Panas. cocok rasanya. Udah sampai kita udah memutuskan udah nggak pindah kemana-mana, udah saya di sini aja. Benar juga saya bilang ini. Akhirnya ya udahlah, kita nanti kita siapkan lagi kemana kita survei gitu. Nah pada tahun itu ternyata anak saya Aini itu dia baru kelas 3 SD, dia udah nggak betah di sekolah, kepingin mondok. Nah akhirnya kita cari-cari pondok di Bali, dari Tabanan terus ke Karangasem, ke Singaraja, cari pondok buat anak SD. Ternyata nggak ada. Ada yang mau nerima itu dari SMP saja, katanya kalau disatukan boleh, katanya di sini aja nggak apa-apa, sekolahnya di luar. Wah repot juga nih kalau gitu. Karena urusan anak, urusan segala anak macam, ya. Akhirnya saya nelpon sama Pak Haji Abun, gimana nih anak baru kelas 3 SD, ini mau naik ke kelas 4, udah mau mondok ini, udah bawa aja ke sini katanya. Akhirnya saya bawa ke Muhajirin, di pondokan di Muhajirin. Ternyata ya namanya anak perempuan kan, Masya Allah. Ini hampir tiap bulan kepingin ditengok. Waduh ya Allah. Ini akhirnya kita bolak-balik terus. Untung waktu itu kan musim promo itu, penerbangan tuh. Lion, Edam, terus juga batik dan sebagainya. Dan semua promo. Nah akhirnya ya kita bisa lah bolak-balik. Tapi lama-lama ya kita capek juga. Akhirnya ya udahlah, kita pindah itu ke Purwakarta aja. Nah ibu setuju. Nah terus saya ngebel sama Pak Haji Abun, gimana lah saya mau pindah aja lah. Capek kalau gini. Oh iyalah, sok pindah aja. Nanti kita cari tempat. Akhirnya kita cari tempat di sini di Purwakarta. Cari tempat juga di Purwakarta itu juga nggak gampang. Masya Allah berapa tempat kita survei. Aduh nggak dapet juga. Cuma alhamdulillah kita istirahat di sini di rumahnya Abah. Udah Bah gimana nih? Udah nih rumah yang di Bali ini udah saya gendol ini. Udah dibawa karena udah laku. Tadinya mau beli rumah Kang Endang tuh di Munjul. Rumah Kang Endang udah jadi harganya. Cuma ibu nggak mau deh. Duit sudah dipegang. Aduh akhirnya saya bingung. Lagi ngobrol di sana. Kenapa jauh-jauh cenah? Itu di depan itu rumah itu tanah itu mau dijual. Katanya semuanya itu 800 meter. Wah, saya bilang 800 meter untuk apa? Saya butuhnya cuma paling 200 meter aja lah gitu. Jadi menurut Bapak tuh tapi gini, tadi kan Bapak sempat keras kepala nih, pengen di Bali gitu. Iya. Pengen di Bali sampai mati Iya, gitu kan iya. tadinya. Kayak seperti apa sih lingkungan itu untuk seniman? Iya. Boleh nggak kalau kita sambil jalan-jalan untuk ngelihat di sini tuh ada apa aja, Bapak sehari-hari kegiatannya apa gitu untuk merefresh, untuk menjadi bagian dari proses kreatif Bapak gitu. Nah kalau di Bali itu Berkebun, memang, apa? iya,
Kalau di Bali itu memang kita ya betah itu karena lingkungan, terus juga kita sambil jalan-jalan penjualan, boleh penjualan juga kita tidak susah-susah gitu, komunikasi dengan galeri, terus komunikasi dengan museum. Kita kan ada juga yang masuk museum, museum ya? lukisan dia di museum seperti museum. Setelah Bapak pindah nih dari Iya. lingkungan Bali, terus sekarang ke Purwakarta, kerasa bedanya tuh di mana pertama tuh? Yang bikin Ya kaget? kalau pertama kagetnya ya kita lingkungan tadinya banyak kawan, banyak teman dengan pelukis. Nah sekarang di Purwakarta itu sampai sekarang juga saya tidak ada teman untuk berkreasi gitu. Ya ini gitu. ya kita apa ya kayak hidup sendiri aja di sini. Ya alhamdulillah, cuma kita punya halaman agak sedikit mendukung lah untuk refreshing apa gitu. Kita bersih-bersih halaman, terus ya tanam-tanam apa, tanaman pisang segala macam, alhamdulillah lah. Seperlu Ini apa gitu? Apa sih kegiatan-kegiatan seperti bercocok tanam gitu untuk proses kreatif Bapak? Apalagi Ya. kan ininya lukisannya itu seringkali pemandangan, pohon, itu berhubungan nggak sama? Ya sebetulnya sih berhubungan sekali sih tidak, karena pohon-pohon itu sudah rasanya itu sudah di luar kepala lah gitu. Jadi kita alhamdulillah diberikan ketajaman dan ingatan itu oleh Allah itu, ya bisa kita melukis yang kita lihat gitu, yang kita lihat 1 kali 2 kali gitu, apalagi kalau 3 kali. Asal dilihat saja udah terekam gitu, Oh, bisa gitu. Itu semacam menumpahkan, bakat ya iya, itu. bisa menumpahkan. Bahkan saya pernah kan orang tua dulu di Sumedang itu punya rumah di di tengah sawah gitu. Sampai sekarang saya insya Allah bisa melukiskan itu rumah yang ditempati orang tua dulu. Masya Allah. Jadi itu alhamdulillah lah. Itu bekal pelukis itu salah satu ingatan fotografis Iya, itu ya. itu mungkin itu juga. Manis ini Pak. Alhamdulillah. Rambutan apa? Ini rumah rambutan nggak tahu lah. Ini yang kita bawa dari Bali bukan ininya Enggak, ini dari itu. Nih, kalau mau coba nih rambutan nih, ada yang sudah merah-merah nih. Nih, Dek. Bisa. Kepala Nih, tip. nih. Angga. Kepala tip nih, Wah, ini merah-merah tuh. Itu tuh. di atas. Nah, ini tanaman sendiri ini, tanam. Tanam sendiri Bapak Iya, teh. alhamdulillah ini pisang segala macam lah. Ada Tapi apa sirsa. misalnya objek-objek yang Bapak lukis itu kan Bapak bisa lihat langsung hafal tuh bentuknya. Apakah perhatian tuh mesti detail nggak gitu? Karena lukisan Bapak tuh daun-daunnya tuh bentuknya tuh gitu Iya. gitu. Soalnya kalau masalah daun-daun, ranting itu kan udah umum lah, kita Oh, gitu. tahu satu aja udah rasanya tahu semua gitu. Asal bentuknya aja udah itu. Udah kan sirip-sirip daun-daun itu sama aja. Relatif sama gitu ya. Iya, relatif sama lah. Jadi nggak Cuman kesulitan lah. apa berkebun tuh apa semacam Bapak tuh kayak apa ya? Ya bagian dari proses, kalau nggak berkebun dulu kayaknya nggak bisa ngelukis gitu. Nggak juga ini. Ada Kalau- kegiatan khusus nggak? Iya, enggak. Kalau berkebun itu ya untuk refreshing aja sebetulnya. Kita nggak ada kaitannya, malah kalau sudah males ya dibiarkan aja, suruh orang lain untuk garapnya. Jadi nggak mengikat dan juga ya nggak terlalu kental lah dengan kegiatan melukis. Nah, cuma juga kalau sudah penat gitu, kan ada kegiatan lain juga. Kita bikin figura gitu. Kebetulan ada bahan-bahan untuk figura gitu. Ya sekali-sekali diperlukan oleh muhajirin dan juga ya teman-teman juga banyak yang butuh gitu. Biasanya apa itu? Ya Ngajar dengan melukis. figura. Oh, figura ya. Ya. Lo punya bisnis sampingan lain gitu ya selain melukis. Iya, itu sekedar itu aja. Jadi kalau di dunia zaman sekarang ini sebutannya kan seniman tuh semacam freelance ya. Iya. Kerja tanpa perusahaan begitu. Nah, Bapak punya nggak tips untuk nih sahabat-sahabat muhajirin nih yang kira-kira pengen apa ya? Bisnis mandiri begitu berdasarkan keterampilan. Dan kita bisa belajar dari masternya nih. Kira-kira punya tips nggak? Biar kita tahan lama gitu. Ya, sebetulnya apa untuk yang bisa menunjang kehidupan mah
memang harus ada keahlian. Jadi keahlian skill ya, itu skill ya ada satu. skill yang memang ditekuni betul-betul, ditekuni skill yang betul-betul, betul dan ditekuni. juga jangan istilahnya jangan mencelak-mencelek gitulah. Itu tekunin dulu sampai betul-betul kita menguasai gitu. Jadi udah menjiwai lah. Nah baru kita bisa diaplikasikan. Yang kedua ya memang istiqomah lah, istiqomah kita. Terus juga ya kita ya tipsnya sebetulnya kan kehidupan ini sudah ada yang ngatur lah. Ya Allah Subhanahu wa taala gitu mengenai rezeki itu. Jadi kita kalau usaha secara dohir itu hanya sebagian kecil saja. Sedangkan yang paling utama itu kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membolak-balikan hati manusia senang dengan produk kita, dengan pekerjaan kita, itu ya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi Tawakal hubungan tawakal ya. Ya, hubungan kita lah, hubungan kita ini diperbaiki dengan Allah Subhanahu wa taala dari mulai kewajibannya dan sunah-sunahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini barulah kita itu betul-betul bisa tawakal. Kalau kita hanya mengandalkan usaha dohir saja, ya saya rasa itu nggak akan sukses lah, nggak akan sukses karena kita ini orang Muslim, lain dengan orang-orang non Muslim. Kalau orang non Muslim udah 100% untuk usaha dohir, insya Allah sukses. Tapi kalau Muslimah nggak akan begitu, nggak akan dikasih sama Allah karena kasih sayangnya. Kalau dia itu tidak ada hubungannya dengan baik dengan yang memberikan rezeki. Nah, walaupun sebaik apapun usaha yang dohir, Allah pasti tidak akan memberikan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, itu kan sebetulnya sudah ketetapan dari Allah. Jadi Allah memberikan keputusan itu, takdir itu ya nggak sama bagi orang non muslim dengan orang muslim, beda itu dalam memberikan rezeki itu. Makanya orang non muslim itu banyak yang kaya raya dibilang orang muslim karena apa? Karena konsekuensinya sebetulnya konsekuensinya orang Islam terhadap Allah. Kalau orang non muslim kan dibiarkan sama Allah. Kalau orang muslim tidak dibiarkan oleh Allah, terus dimonitor. Nah, kalau dia hubungannya bagus, insya Allah Allah bantu gitu. Terus ada 2 tips, 3 apa? Ada satu lagi. Yang 3-nya mah ya kita harus ya kerjasama lah, kerjasama. Apakah kerjasama itu dengan keluarga, dengan istri terutama kalau sudah punya istri. Nah kalau belum punya istri ya dengan teman gitu kerjasama, nggak bisa kita kerja sendiri gitu. Jadi untuk saling membantu. Jadi kalau gitu. diringkas 1 tadi itu tekuni skill. Ya skill yang kamu jiwai begitu sahabat muhajirin. Yang disenangi juga lah. ya. Yang kedua tadi istiqomah ya. Istiqomah iya. Membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ketiga kerjasama atau kolaborasi. Iya itu. Hubungan antar manusia itu saya kira itu cukup lah. Cukup ya. Iya itu cukup lah, insya Allah sukses dah. Kalau itu bisa dijalankan karena kita vertikal horizontalnya sudah ada di sana. Siap. Tips-tips penting itu kira-kira. Ya. Nah, mau sambil jalan nggak? Kira-kira Bapak pengen nunjukin apa nih yang menarik di sini ke sahabat muhajirin nih? Apakah workshop di belakang? Bagian favorit dari studio Bapak apa sih? Apa sebetulnya kalau studio itu bagi saya itu ya belum betul-betul nyeni lah, seperti teman-teman seniman yang lain. Karena memang satu kita kepingin menyederhanakan kehidupan. Menyederhanakan kehidupan. Ya, kita sederhana lah. Kita ini hidup ini tidak lama. Yang kedua juga kan kita bikin karya seni itu harus ada modal. Modalnya gede itu. Modalnya gede, Masya Allah. Umpamanya kita meletakkan benda-benda berharga, terus kita ya seperti ini kan. Kalau memang saya berpikirannya saya bakal hidup 100 tahun aja,
Ini saya relief semua nih. Mm-mm. Saya relief, saya kasih semua dibikin taman dengan bagus itu. Bisa itu insya Allah. Bukan tidak ada apa imajinasi, bukan, tapi ya Nggak ada terbenturnya alah saya hidup tuh nggak akan 100 tahun. Apalagi ya sekarang sudah 70 tahun untuk apaan gitu. Jadi itu. Yang penting kedua fungsi. juga ya yang penting ya sekarang ya bisa hidup aja Kalau lah. Bapak di sini ngapain biasanya? Ini biasanya saya di sini kan bikin figura gitu ta. Bikin figura ini. Figura-figura di sini. Oh, Iya. jadi emang dari nol gitu ya, dari Nah, kanvas. kalau ini figura itu figura yang kayu. Oh, figura kayu di sini figura produksinya. kayu di sini produksinya. Mesinnya ini. Mesin Oh, circle dipotong sendiri. ya, dipotong sendiri. Nah, kalau polyester itu di sana itunya tempatnya. Ini bagian workshop, Iya. belakang ini Workshop, apa? iya. Ini Kanvas. juga Di sini bikin ya. sendiri, iya. Ya, alhamdulillah. Tapi biasanya Bapak mulai dari sketsa-sketsa Ya, ini- pensil nggak? Dulu kan kita punya komunikasi itu komunitas pelukis nih sama Subang, Karawang gitu. Biasanya ngumpul di sini. Saling belajar Iya, gitu ya? saling belajar. Cuma karena terbentur dengan kegiatan yang lain mungkin di luar, ya jadinya ya terhenti lah Oh kita. begitu. Iya. Jadi setelah Bapak bikin di sini kanvas, baru Bapak masuk ke sini gitu ya? Ya, baru di sini kita. Ini masuk lagi lah bentar. Ini mungkin bagian terakhir Bapak. Ya, ini hasil karya-karya ini sudah ada yang pesen ini. Udah ada yang pesan di sini tuh. Sudah pesan. Ini juga sudah ada yang pesan. Jadi kita ya melayani pesanan-pesanan aja sekarang itu. Nggak ada untuk Kira-kira satu lukisan Bapak berapa lama? ya tergantung. Ini misalnya Pak. Kalau ini ya sekitar 5-6 hari lah, 1 5 minggu atau 6 paling. hari. Iya. Kalau yang kecil-kecil begini itu. 5 sampai 6 hari, 1 minggu guys. Ya lah 1 minggu. Nah kalau yang begini, Nah, ini kalau- tuh ini 2 meter. 3 meter. Oh 3 meter. Ini Jadi 3 kalau meter nih guys. Ini 3 meter. Ini udah Sampai bener-bener beres ini berapa lama? itu kurang lebih lah sekitar 1,5 bulan lah. 1,5 bulan ya? Iya. 1,5 bulan ini. 1,5 bulan dan ini tuh baru sekitar berapa persen Pak? Ini baru sekitar ya 45% lah, kurang daripada 50% ini. 45%. Iya, 40% Berarti lah. masih Masih sekitar mentah 55% lagi, masih mentah. Iya. Nah, bapakku tuh sering bilang pakai istilah tuh mentah, matang, mentah, Iya, matang. Kalau udah jadi berarti matang ya. Iya, itu udah tahu. Ya itu. Kira-kira nih, ini bagian penutup. Bapak punya pesan nggak ke sahabat muhajirin gitu sebagai orang yang kesehariannya berkesenian, terus juga mengabdi di pesantren begitu. Ada pesan nggak buat sahabat muhajirin? Ya, saya kira tidak terlalu jauh dengan yang tadi kita bicarakan. Yang Iya. penting istiqomah, ikhlas, Ikhlas, istiqomah, itu ikhlas. kita menyenangi apa yang kita kerjakan gitu. Itu harus ya apa yang kita kerjakan itu harus disenangi lah. Kalau kita belum senang ya kita senangi gitu aja. Saya kira Termasuk jadi guru juga. ya iyalah. Kalau kita tidak senang jadi guru terus kita mengajarkan ya Jadi kameramen juga. kecuali jadi guru agama. Kalau guru agama itu ya memang udah tugas itu mah. Oh. Udah tugas dari Allah, seneng nggak seneng ya harus jalan kalau memang punya ilmu gitu. Pak mau jadi seniman aja Pak, boleh gak? Kayak Bapak. Ya, ya saya kira siapapun boleh-boleh aja jadi apa saja yang cocok lah dengan jiwanya. Tapi itu kita harus tahu kapasitas kita apa gitu. Jadi Melambung. karena iya seperti Dale Carnegie kan Iya, Dale bilang katanya Anda akan gagal bila Anda tidak setia dengan apa yang lebih baik pada diri Anda. Oh, Bapak baca Dale Carnegie? Iya, gitu. Nah, teman-teman kita udah ada di penghujung vlog kali ini. Vlog yang sangat personal karena kita berkunjung ke saudara dekat Syekhuna.
yaitu Bapak Haji Adang sekaligus Bapak aku juga gitu. Jadi sampai sini saja sahabat Muhajirin, sampai berjumpa di lain kesempatan. Aku Ahmad Farid dan ini adalah Bapak sebut nama.